Kaduk no ancodo nyanyo neng yang kebit ngan mata te awarehe. Mungkin secara lagu-lagu saya sebenarnya berbicara tentang membangun pertemanan. Artinya kita bicara secara objektif bagaimana membangun pertemanan. Kalau memang bicara politik, bagaimana juga kita coba berbicara tentang politik yang konstruktif seperti apa. Ya. Jadi Om pernah sekali itu diundang manggung, kita manggung di sana Aceh tuh. Utara. Aceh Utara. Jadi kita manggung tuh. Jadi lagi manggung di kantor camat. Lagi manggung harus berhenti dulu ya. Oh, sempat ada senjata. tidak tahu. Ini atasan berlima seperti ini. Dia tuh, dia punya keras solid ya batunya, ring size. Kakak Steven ambil aja yang etalase, yang cari-cari iPad 11. Rud, ngapain sih Rud? Sibuk kali tadi sama HP, woi. Apa? Judol? Oh TikTok. Apa itu? Ini Pak, Apa? ada video Pak. Saya baru nonton video Heeh. di hotel ada yang digerebek Pak. Hotel? Iya. Digrebek? Betul. Pasti pakai lagu itu Kadung no Ancur. Pasti kan? Pasti itu. Betul. Iya. Tapi Kadung no Anconya yang bukan akustik version Pak ya. Jadi? Yang jedak-jeduk. Oh ya remix. Remix. Itu sering kita dengar tuh kalau ada konser-konser. Tapi sebenarnya itu lagu siapa Pak? Itu lagu ini Ami kawan-kawan. Bukan. Bukan. Lagu Om Rafli Kande. Om Rafli Kandi. Itu kode beliau. Ini ngomong Rafli Kandi, sekarang Rafli Kandi kemana aja ya? Ada di sekitar sini. Terakhir ya, lihat-lihat di sosmed, kisruh-kisruhnya itu di politik. Ya, tapi kan sekarang lagi fokus ke pariwisata. Wah, mau jadi kepala dinas? Enggak, bukan. Mau jadi duta wisata. Aceh Selatan. Aceh Selatan. Karena beliau adalah putra asli dari Aceh Selatan. Betul sekali. Rud, Udahlah, di Pokir Kalau- nih spesial nih, Rud. langsung aja ya. The Legend of Eng. The Legend of The Living Legend, Rafli Kandi. Nih, makasih sekali lagi kita nih ya mengundang Om. Udah lama kali kita pengen undang Om. Om Rafli sehat ya? Alhamdulillah adik-adikku yang hebat. Ya. Kalian sangat bergerak cepat. Iya. Harusnya kemarin lebih cepat kita Om. Pengennya pas Om kemarin itu kisruh-kisruh ya kan. Iya. Cuman ya kita biar Om ada tenaga untuk bisa meluapkan semuanya ke sana. Ini kan Om udah lagi santai nih ya kan. Dengar-dengar juga mau buat konsernya akhir bulan ini. Iya. Iya. Konser apa tuh Om? Ya konser kita buat judulnya Nyanyian Jiwa. Sebenarnya kita ingin menuangkan semua peristiwa yang kita rasakan sendiri. Jadi secara Rafli Kandinya yang kita sudah coba berkarya dari tahun 2000 sampai sekarang, ya mungkin ada semacam akumulasi lah dalam pertunjukan yang sekitar 1,5 jam atau sekitar 2 jam di dalam konser Nyanyian Jiwa Acara di? di Hermes tanggal 31 di hotel Hermes itu malam ya. Malam ya? Ya. Itu dari album pertama tuh Om? Mungkin nggak semua lagu kita bisa bawa karena mengingat waktu. Kalau lagu kita kan ada sekitar 70. Iya. Jadi mungkin hanya beberapa yang kita pilih nanti di sana. Bentar Om, lagu Om ada 70. Mungkin ada sekitar gitu. Dari mulai pertama lagunya yang mana Ada Om? lagi album Hasan Hussein, terus Selanga itu? Ainal Marzia, terus. Selanga itu lagu di Kande. Jadi Kande ini beda dia nih. Kalau solo Om Rafli kayak album Hasan Hussein, Ainal Marzia, terus Surga Firdaus, ada beberapa yang lain ya. Kayaknya nggak sampai 70 deh. Kalau yang Om sendiri nih solo? Yang solo. Iya. Kalau di grup itu kita sudah buat pakemnya itu seumur hidup grup itu memproduksi 3 album. 3 album. Seumur Kandi. hidup. Kandi. Berarti 3 album terbaik Om ya? Mungkin kalau terbaik itu kembali kepada pendengar. Pendengar ya? Preferensi Om ya? Ya itu menurut persepsi lah ya.
Tapi yang pasti dari 3 album. Kenapa 3 album? Menurut saya, jadi satu lagu itu bisa kita gambarkan berbagai macam kontekstual. Ya. Iya. Satu lagu tuh bisa kita menggambarkan berbagai peristiwa. Iya. Ya, Om pikir juga nggak terlampau, nggak usah banyak juga judulnya ya kan. Ternyata Kak Dumno Ancur itu terus pakai ya. Itu lebih pakai, iya. Banjir itu dipakai semua itu kan. Om punya 70 lagu lebih, tapi yang paling terkenal, paling heboh saat ini adalah Kadumno Ancur. Hancur, betul. Tapi sebelum itu tsunami kan Selanga. Banyak. Iya, Betul, anak yatim ya kan. Om, Iya. boleh jujur Om ya, Rudi Nah. itu kan waktu tsunami sempat pindah ke Medan. Iya. Jadi kita dapat beasiswa nih anak-anak Aceh yang kena tsunami. Korban tsunami. Betul, Ya. jadi mau dibagiin santunan lah anak yatim kayak gitu kan. Dikumpulin tuh di tiang di lapangan bendera semua itu karena habis upacara juga gitu Iya. kan. Diputar lagu Rafli pas lagi dibagiin santunan gitu kan. Anak yatim. Bapak juga baru meninggal kan, Iya. hilang kena tsunami. Meleleh lah ya. Nangis Om. Pecah lah mata. Nangis ya. Abis itu nggak lama kan Kadumno hari Ancur raya. masuk. Nggak lama hari raya. Sholat Idul Fitri Pak. Nangis lagi Pak, keingat momen itu Pak. Korban tsunami. Iya. Jadi memang sebegitu ada nyawanya seorang Rafli Kande. Iya. Itu melekat sekali lah sama kita. Lagu kalau- itu kan, lagu itu sebenarnya munculnya secara di dalam peristiwa konflik sebenarnya. Itu di konflik waktu itu kan Om pernah jadi PNS 94 Om Om diangkat. PNS dulunya. Om PNS 94, jadi resign 2004. Benar Om PNS maksudnya apa tuh? Apa yang Apa petugas PNS apa? guru di Kanwil Oh, Agama. guru. Nah, guru saya tuh diangkat, jadi Jadi diangkat. honorer Om. Bukan, mana Dulu mau. prosesnya kayak mana? Kayak kita CPNS gitu, tes CPNS. PNS, jadi PNS memang tercatat. Om itu kan pegawai pusat dari Kanwil Agama. Kanwil Agama. Kita ngajar di sana tuh. Jadi 94. Jadi 94 di rentang waktu sampai 2000 itu kan konflik kita itu munculnya gerakan Aceh Merdeka yang masif sekali itu kan di tahun 98 lah. Iya, iya. Ya, terus dibarengi dengan referendum dan segala macam. Betul. Jadi kita melihat peristiwa itu. Jadi ada satu orang guru saya, abang saya Mediahus ini mencoba menulis banyak tentang itu. Jadi saya melihat banyak tulisan-tulisan yang buat beliau. Saya pikir ini kalau persoalan anak yatim kayaknya bukan hanya persoalan pada satu pihak. Semua. Ya kan, Iya, imbas daripada konflik itu. Iya. Iya. Jadi imbas daripada peperangan itu mungkin ya masyarakat biasa juga. Nah, ya, intinya kita bicara tentang bagaimana pentingnya perdamaian, Iya. pentingnya menjaga pertemanan. Jadi Iya. ekses daripada konflik melahirkan banyak anak yatim. Betul. Nah, kemudian booming lagi itu setelah tsunami. Iya. Iya. Lagu itu udah lama itu. Diputar diulang-ulang di Metro TV. Nah, itu di tsunami itu yang mempertegas kembali gitu Iya. kan. Akhirnya seperti mengulang ada peristiwa yang lebih konkret di sana. Makanya lagu itu jadi backsound di seluruh TV-TV yang ada Nasional di, ya, sampai- nasional bahkan iya. internasional kan. Internasional. Nah, Oke. seperti itu. Berarti sedikit kita flashback nih ya. Bismillah. Om boleh minum dulu Om? Ya. Jadi Om Rafli ini di tahun 90-an adalah seorang guru Ya. di Departemen Agama ya, ataupun Kanwil tadi ya. Hmm. Iya. Harusnya Om nggak usah keluar dari PNS ya kan? Kenapa? Kalau sekarang nggak keluar mah udah jadi kepala depan. Pas sekolah juga? Kalau sekolah nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah ya? Tapi kenapa milih cabut dari PNS Om? Kan maksudnya Ya, prestisius begini. banget Om. Jadi Om berpikir begitu tahun 2001 keluar album kita, Ya. itu waktu kita untuk memenuhi undangan-undangan Manggung. masyarakat, manggung ya. Mereka ingin menyaksikan sebuah sebuah Konser? pemikiran ataupun sebuah karya kita terhadap peristiwa-peristiwa keacehan itu Tunggu, sebenarnya. masa itu kan konflik nih, kan masih konflik. Itu Om bisa Oh nyanyi. ya, jadi Om pernah sekali itu diundang manggung, kita manggung di apa namanya ya di sana. Di Daerah mana, Om? di Pase, daerah Pase. Allahu Rabbi, lupa Om namanya di sana. Aceh tuh. Utara. Aceh Utara. Jadi kita manggung tuh. Jadi lagi manggung di kantor camat. Apa di kantor camat lah tuh. Iya. Di sana posku dan segala macam ya. Diundang kita ke sana tuh. Lagi manggung. Lagi manggung harus berhenti dulu ya. Oh, Kontak sempat senjata. ada tahu. Lagi manggung. Berhenti dulu. Habis itu lanjut lagi. Lanjut lagi.
Itu gimana adrenalin kita? Jadi nonton banyak sekali peristiwa menurut Om. Jadi banyak yang menjadi sebuah sebuah bahan-bahan kontemplasi kita, pemikiran kita ya. Akhirnya itulah yang menjadi karena kita mungkin basicnya seorang seniman, ya kita menuangkan itu di dalam lagu-lagu, di dalam karya-karya. Nah seperti itu. Berarti Om udah manggung ke berbagai macam pelosok daerah Aceh yang sedikit banyak ada zona merah deh Om ya. Udah sering. digarisin langsung sama TNI waktu itu. Sering masuk tuh. Jadi makanya begitu di 2004 tsunami, 2004 tsunami Om juga artinya Om itu menjadi saksi dalam konflik, saksi di dalam tsunami. Waktu tsunami Om tuh di Belang Padang pagi itu Om diundang oleh Dinas Kadispora untuk mengisi panggung. Ada event lari 10 km. Banyak itu pesertanya. Di Belang Padang. Di Belang Padang. Yang kita lihat video ada jatuh speaker. Itu Om punya tuh. Speaker Om punya? Iya men. Sekarang speaker itu masih ada Om? Gak ada, udah tsunami. Jadi ini paling ininya kan. Diri situ kan. Iya. Panggung. Jadi lari lepasin dulu nih. Iya, lepasin dulu. Lepasin dulu yang lari nih. Yang lari 10 kilo kan. Begitu lepas kok udah gak ada orang. Krong lah ya kan. Nah santai nunggu dulu. Nah, sambil nunggu finish nih. Sambil nunggu datang finish. Nah barulah di situ digoyang. Jadi Om tuh lupa pasang rem tangan mobil. Saya naik mobil Lancer Mitsubishi waktu itu ya. Ya lupa tuh. Jadi begitu tung ke mobil kan. Oh mobil di depan Om? Iya. Nggak sempat air rem tangan. Ini kan panggung nih. Jadi belakangnya kan taruh mobil itu. Jadi inilah mobil kan. Jadi Om menyaksikan langsung itu hotel Kuala Tripa ya. Iya. Taman Sari itu. Taman Sari. Nah itu Om lihat sendiri itu. Goyang. Begitu gempa. Jadi patahannya itu. Karena hotel Kuala Tripa itu. Kalau nggak salah Om tuh 3 lantai masuk ke dalam tuh. Oh ambruk ke bawah. Dan dia masih ada basementnya kan Om? Iya masuk ke dalam. Jadi Om lihatlah patahan-patahan beton itu. Debunya satu gedung yang begitu aja. Debunya rontok sampai semua. ke Belang Padang tuh. Oh debu sampai ke Belang Padang. Debunya, debu krik gitu. Iya. Nah bayangkanlah satu gedung aja seperti itu. Ada singkat cerita Om jalan terus menuju ke sini ke Lembaroscape. Lah ngapain ke daerah airnya Om? Nemuin ayah, mama. Mana tahu kita ada air. Kan nggak jelas kita kan mana tahu kita ada air. Nemuin mama sama ayah sampai ke situ. Sampai ke situ mama sama ayah lagi makan sarapan pagi ya. Sempat tanya tuh sama ayah. Ini ya apa kiamat gitu kan. Dibilang ayah, oh kalau tanda-tandanya belum lengkap. Oh masih ada dunia nih kayaknya. Digempa lagi keluar kami. Begitu keluar, berdiri di luar gempa susulan gitu. Barulah Om lihat tuh dari Om di sini di lorong beringin nih. Di Lembaroscape. Lihatlah dari sana tuh begulung hitam kan. Om lihat tuh tiang telepon dah digulung. Ini nggak mungkin, ini air. Gitu. Emang kelihatannya kan hitam bergulung kan. Nah lari menyelamatkan diri, naiklah bangunan. Saya tuh mama saya, kemudian abangnya Ami, Safrullah, Alul Kebit-bit. Si Ami kemana tuh Om? Oh si Ami di Kampung Keramat. Kampung Keramat. Dia sempat cari ikan nggak? Air surut tuh biasa kan. Dia lagi air surut kan ada cari ikan tuh. Dia lagi cari ikan itu, ikan apa namanya? Ikan naga. Ikan Jepang. Luar biasa. Tapi Om kan kita tadi sempat duta pariwisata, duta wisata. Di mana? Om dulu sempat jadi duta perdamaian loh. Iya makanya aku juga pengen nanya sama Om Rafli sebenarnya. Iya. Om Rafli ini kan getol banget ya. Dia keliling Aceh di era konflik. Ngapain sih Om masuk ke zona merah Om? Keluarga udah pasti ngelarang tuh. Iya. Kayak Ami bilang udah lah Pak di rumah aja. Ya kan. Manggung juga dikawal TNI. Betul. Udah betul-betul PNS aja Om. Udah betul jadi PNS kita. Om ngapain? Cabut lagi ya kan. Iya. Bawain lagu-lagu dengan semangat-semangat kayak gitu lagi. Om mikirnya waktu itu. Jadi Om mikirnya kalau saya jadi PNS kan punya tanggung jawab yang kita abaikan. Karena kita sering keluar, ya kan, sering keluar manggung gitu, jadi nggak enak. Jadi fokus saja. Om melihat ada satu peluang terhadap satu potensi diri saya sebagai seniman. Saya coba menuangkan persoalan-persoalan kontekstual itu di dalam karya-karya. Nah, tema-tema lagu kita kan tema sosial, tema lingkungan, ya kan. Kemudian tema religius, sosial. Dan tema-tema yang lain termasuk tema-tema politik kan. Iya betul. Nah itu dia. Jadi
Om merasa ini punya tugas besar juga, kita ngambil bagian lah Iya. dari tugas itu. Kemudian boom tsunami kan. Tsunami ya udah kembali cerita tadi. Ya kita masuk terus ke dalamnya. Ya, kita lihat peristiwa itu ya. Om mau nanya nih Om. Waktu itu pernah nggak Om ada kayak ancaman ataupun juga provokasi orang fitnah gitu Om itu Waktu sebelum tsunami. Iya, sebelum tsunami. tsunami Oh, dikaitkan iya. dengan gerakan Iya. separatis atau surat kaleng hal-hal macam kayak gitu loh. Surat kaleng. Iya. Begini Iya, ya, tapi mungkin secara lagu-lagu saya sebenarnya berbicara tentang membangun pertemanan. Artinya kita bicara secara objektif bagaimana membangun pertemanan. Kalau memang bicara politik, bagaimana juga kita coba berbicara tentang politik yang konstruktif seperti apa. Ya. Ya itu isi-isinya kalau kita mau lihat. Kalau kita mau mau urai, mau kita coba telisik nih. Iya. Ya kan, apa yang menjadi maksud daripada lagu-lagu Rafli Kandi begitu. Jadi nggak terjadi hal yang seperti itu. Kalaupun ada ya mungkin waktu kami pulang dari Nisam baru teringat Nisam. Nisam. Nisam Itu Antara, tadi. Pak. Nisam Antara. Iya. Jadi pulang dari Nisam tuh. Nisam sama Cik Sam sama nggak? Enggak, Cik Sam Kripi. Nisam nama daerah. Soat. Saya nggak tahu. Nisam tuh daerah mana? Daerah Aceh Timur. Nisam Antara ya. Aceh Utara. Aceh Utara. Udah perbatasan gitu Pak. Tapi Jadi emang zona merah itu Pak. pulangnya itu dalam perjalanan tuh. Ya kan banyak pos-pos tuh. Iya, Itu udah iya. biasa lah kita Iya, jegat-jegat betul. kan. Berapa meter nanti? Ada Jadi pos kalau lagi. dijegat Om lucu tuh. Dijegat di pos kan. Om lucu jegat di pos. Hep. Kan nggak ada lampu. Iya. Pos mana ada lampu kan. Begitu di stop langsung kunci mobil ditarik kan. Oh, paksa ngambil. Ya iyalah. Ya kan. Kan. Tarik kunci mobil lu. Turun kita. Turun. KTP. Nah gitu tuh. Tak kita kasih nampak KTP kan. Merah putih itu. Yang gede. Gede. Iya. Kayak paspor. Gede iya. Kayak paspor, Pak. Udah bawa KTP kan. Kasih tahu tuh. Iya. Di mana aja? Dilihat ada gitar. Oh, Pak. Siapa nyanyi, Pak? Kan? Nyanyi Hasan Hussein. Hussein. Mungkin baru tugas dia. Baru tugas. Kita nggak tahu dia baru Macam tugas. Iya. Mana tuh Nggak tahu dia Hasan Hussein. Pikir Hasan jual nasi itu. Nasi kambing. Warung Hasan gitu. Jadi singkat cerita sampai situ udah tengah malam. Pak salah ambil gitar kan di atas got lu. disuruh nyanyi. Nyanyi wah. Pak Zubair Hasan Hussein. Enggak enak lagunya. Udah minta nyanyi, komplain lagi Pak. Iya, yang petugas kan juga bukan orang Aceh ya. Iya. Dia kan yang taunya sepanjang jalan. Itu baru masuk katanya. Ini baru penyanyi katanya. Hasan Hussein apa salah satu. Tahu dia bilang. Tahu dia. Mungkin baru 2 hari dia. Baru dengar. 2 hari. Iya. Awak pun sok terkenal. Oh, sindrom awak deh. Oh, masih tahu apa Hasan Hussein ini. Saya menyanyi Pak Hasan Hussein. Hasan katanya. Rumah makan. Jadi karena Om udah banyak sekali terlibat menuliskan lagu bertemakan sosial, ikut menyuarakan perdamaian juga buat Aceh sehingga singkat cerita Om Rafli itu sempat terpilih menjadi duta perdamaian. Iya. Siapa yang nunjuk tuh Om? Dinas mana yang tunjuk tuh Om? Itu dari badan apa namanya waktu itu ya Om lupa. JCC ya kalau nggak salah. Apa di sini? Dari apa namanya tuh. Pokoknya dari Badan Perdamaian. Coba cari di JC tolong. Yang di JC. menangani masalah perdamaian. Oh berarti bukan dinas di provinsi ini Om ya? Bukan, itu badan internasional. Berarti bukan duta-dutaan Om Jadi ya? kita itu memang dikasih tuh peace ambassador, jadi duta perdamaian. Mereka melihat ada semangat konsolidasi yang sangat kuat melalui media musik. Jadi Rafli ini selalu berbicara tentang bagaimana membangun kebersamaan. Ayolah kita bicara tentang membagi ruang dalam bekerja. Ya, menghormati ilmu, kemudian juga kita menghormati profesional dan proporsional. Jadi bagaimana semangat keacehan itu saya ramu, yang saya mau adalah bagaimana kembali menata Aceh itu lebih baik. Itu sebenarnya. Nah itulah yang semangat dasar kita, karena semangat-semangat di dalam itu seperti kalian mungkin tahu lagu Asai Nanggro, iya kan?
Kenapa itu? Saya waktu Apa kecil- sebenarnya lagu Asai Nanggro? Asai Lagu Asai Nanggro tuh menurut Kanda Dua itu kan berdasarkan dari guru-guru kita juga ya. Lagu Asai Nanggro tuh bicara tentang kearifan. Asal kita. Nah, bagaimana kita mengelola tata ruang, bagaimana memberikan sebuah pemikiran yang sangat-sangat realistis, Iya. kearifan mengelola sumber daya alam, menghormati ilmu, bagaimana analisis menjadi sebuah pemikiran untuk melakukan sebuah kebijakan. Nah, ini udah bicara ke ruang politik dia sebenarnya. Berarti itu cikal bakal Om. Iya. Nah, jadi dari situlah Om Masuk ya Om, udah tulis itu. Nggak usah baca prompter. Nggak usah baca prompter. Karena Iya. memang Om di sini punya kapabilitasnya juga, At. Iya. Lewat Iya. duta perdamaian tadi ya kan. Om terpanggil juga tuh Om ya, masuk Iya. terjun ke politik. Awal-awal tuh apa? Senator dulu atau gimana Om? Ya, jadi 2014 sebelumnya kan ada satu periode lebih duluan. Lebih duluan ya. Berarti 2014 mundur ke belakang 5 tahun 2000 berapa? 2009 ya? 2009 ya. 2009 ya? Iya. Iya 2009. 2009. Iya, benar, Nah, benar. 2009 Om udah diajak sama teman-teman masuk DPD tapi Om nggak masuk dulu. Jadi Om masuknya di saya masuk di 2014 gitu. Kenapa Om telat gitu Om? Saya berpikir begini, jadi ada kemerdekaan kita di sana di satu lembaga institusi negara yaitu DPD RI, ya kan? Om berpikir mau konser yang lebih besar di sana. Makna konsernya itu kita Bersuara di situ. Bersuara sama aja sebenarnya. Enggak juga di situ. Ayo dong. Coba At, nggak versi At. Kasih tahu. Cuman kan kita buat komposisinya kan dalam satu narasi argumentasi tentang keterwakilan kita sebagai orang Aceh. Iya. Banyak hal yang kita ceritakan di Iya. sana. Cuman saya melihat di DPD kayaknya ini kurang. Fungsi tidak berimbang legitimasi. Apa bahasanya itu? Waduh. Fungsi tidak berimbang dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang memberikan suara dukungan kepada kita. Ya, contoh. Nah, begini kalau saya melihat Ya. DPD ini 3 fungsi sebenarnya. Fungsi dewan ini 3. Fungsi regulasi, ya, fungsi legislasi ya. Membuat regulasi, membuat undang-undang. Ya. Kemudian fungsi budgeting. Fungsi budgeting itu bagaimana kita terlibat memberikan pandangan mengawasi keuangan daripada eksekutif yaitu kementerian-kementerian kalau tingkat pusat. Kemudian fungsi pengawasan. Nah sekarang kita nggak diberikan fungsi membuat undang-undang. Kita juga nggak diberikan fungsi untuk mengontrol penuh, bukan mengontrol penuh, terlibat di dalam memutuskan anggaran daripada kementerian-kementerian. Bagaimana melekat fungsi pengawasan? Jadi selama 5 tahun Om di sana. Gak ada fungsi. Akhirnya saya. Kan jadi itu fungsi itu. Akhirnya gak ada fungsi nih. Langsung framing nggak ada fungsi. Jadi menurut saya nih, ya Om kan? nih. Menurut saya, menurut orang lain terserah menurut dia kan. Ya menurut saya artinya ini kayaknya nggak seru. Iya, ibarat kita tanpa senar lah Om ya. Tinggal satu ya senarnya. Ting 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 ting. Bentar Om, ngomong-ngomong gitu juga beberapa episode yang lalu ada juga anggota DPD duduk di sini Om. Ya. Balik meja dia Om. Balik meja dia Om. Karena kursinya nggak ada. Karena kursinya nggak ada. Tapi beginilah. Saya ingin, Coba Om, coba dibantu, saya ingin Om. mengatakan begini. Artinya keterwakilan kita dari Aceh semuanya menurut saya. Ya marilah memang harus bersatu untuk mengelola isu-isu yang penting. Disampaikan secara representatif secara bersama melalui Porbes yang sudah terbentuk. Mungkin seperti itu. Ya bisa aja semua. Jadi saya lihat ke DPR RI. Kayaknya lebih seru nih. Menarik nih. Jadi kita tanya nih teman-teman DPR RI. Teman-teman DPR RI gimana kalian? Jadi ini kok rapat kalian kencang nih mau kementerian nih. Undang jam 8, jam 7 udah nyampe. Menarik nih. Buka. Jam 8 kita undang, jam 7 udah nongol kawan. Udah duduk rapi. Dia nunggu kawan. Ini waktu saya. Waktu saya DPD dulu. Kita undang kementerian. Kita undang tanggal 8. Di reschedule tanggal 9. Di reschedule sekali lagi. Tiba-tiba yang diutus nanti direkturnya. Takut kayaknya. Ini kayaknya kurang
kuat. Ya. Makanya saya bilang tadi, saya ulangi sekali lagi, mestinya keterwakilan DPD RI yang lebih banyak pemilihnya daripada DPR RI, mestinya kekuatannya lebih besar, wewenangnya lebih besar di DPD RI. Entah sekarang seperti apa, Iya. saya nggak tahu. Nah ini perlu kita tahu juga, misalnya DPD itu kayak gimana tuh, contohnya tuh kayak di negara demokrasi lah. Betul. Masa bawa saya, Pak? Kalau Saya sudah takut sama bapak-bapak saya. saya berpikir gini. Iya. Gimana Om aja yang bantu? Om mikirnya gini. Jadi kalau negara demokrasi yang Iya. kita lihat seperti Amerika dan negara yang lain, mereka fungsi bicameral, fungsi dua kamar, tapi ini fungsi wewenangnya sama kuatnya ini. Fungsi sama. Senator ya, Parlemen Iya. dengan senator ini Iya. sama kuatnya. Kan rata-rata calon presiden itu kan dari senator. Kok di sana kan? Kalau kita berarti bisa tuh kayak Ajuma jadi calon presiden. Ya bisa aja. Bisa aja ya. Enggak, kalau bisa, untuk nggak jadi bisa, calon nggak bisa. presiden siapa aja boleh. Om Rafli mohon maaf kalau nggak ada KTP Jawa nggak bisa. Berarti Komeng bisa. Sebenarnya Om bilang sebenarnya Ya. kalau itu kalian bilang, Om tapi malah bicaranya kebalikannya. Gimana Om? Gimana? Sebenarnya kalau menurut Om, awal pertama Aceh terintegrasi dengan Indonesia itu semangatnya apa? Semangatnya apa? Karena yang settle itu sebuah kerajaan kesultanan kan Aceh. Kita dulu settle. Kita duluan nih Aceh nih Iya. kan. Jadi semangat sebenarnya kalau menurut saya, jadi semangat bergabung terintegrasi itu semangatnya bahwa orang Aceh ini terkenal dengan jiwa leadernya, jiwa kepemimpinannya, jiwa keberaniannya. Loyalnya juga. Nah kan gitu. Mestinya kita yang harus memimpin Indonesia tuh. Harusnya. Orang Aceh menjadi presidennya. Harusnya. Nah gitu. Jadi Jadi sama rakyat TNI kuat. Iya. Iya. Arahnya nggak ke situ ya sebenarnya. Jangan Ya gitu. saya bantu aja ada ini Pak, running text. Ya, tapi kan kita sudah mendengar nih Betul. kayak suara Om Rafli di Betul. parlemen seperti apa kerasnya. Yang Singa paling parlemen Pak. singa parlemen. Apalagi terkait regulasi ganja. Itu singa. itu singa kali. Udah. Kadang-kadang singa di kucing. Pak. Om, kok bisa kemarin ngomongnya apa ya? Saya nggak mau bilang ngawur, tapi sefrontal itu Om. Apa itu? Terkait ganja Om. Oh gitu. Ya. Begini ya, ini Ya. jelas ya. Nah ini nanti kalau mau Mau dipotong-potong. Enggak dipotong, di-share bagus nanti Ya. biar paham masyarakat. Boleh, Iya, silakan. Jadi begini, jadi kita itu sudah bertahun-tahun, saya kan di Komisi 6. Ya. Kita sudah bertahun-tahun membahas tentang perjanjian perdagangan bebas nih Ya. dengan beberapa negara. Singkat cerita, saya bertanya nih kepada Ya. Menteri, Pak Menteri, sebenarnya apa semangat dasarnya kita membahas tentang perdagangan bebas? Iya. Negara dia bebas pajak masuk ke kita, Ya. negara produk kita bebas Bisa masuk keluar. ke negara mereka. Ya. Pertanyaan saya, seberapa banyak produk mereka masuk ke kita. negara kita? Ya. Seberapa banyak pula produk Barang kita kita. masuk ke negara mereka? Iya. Menembus pasar modern kah atau pasar tradisional? Tradisional. Kan gitu. Iya. Ya kan? Ganja kan rempah ya? Tunggu dulu belum iya. ke sana. Oke. Tenang, Ih, men. Gak sabar nih. Gak sabar nih mau ke ganja aja. Ya. gimana nih? Jadi Om pikir gini. Jadi setelah kita lihat, ini nggak berbanding. Ada produk kita aja menyasar pasar tradisionalnya aja belum apalagi sampai mau menyasar pasar modernnya Iya. seperti apa produk-produk kita. Iya. Kan gitu. Nah, jadi saya bilang hari ini apa fungsi Kementerian Perdagangan? Apa fungsinya? Ini fluktuatif harga komoditi yang ada di kampung saya aja itu kacau, saya bilang gitu. Iya. Contoh, saya di Aceh Selatan, minyak pala saya kadang mahal, kadang turun, kadang nggak jelas. Nilam juga itu. Iya, Iya kan? Minyak wangi itu. Nah, ditanam mahal. Iya. Waktu ditanam mahal nih, waktu panen murah. Pas jadi parfum mahal, kita beli lagi parfumnya. Nggak jelas tuh. Iya. Jadi dari dasar itu saya dengar, ini poinnya yang penting kali ini. Saya dengar ini informasi dari dunia medis membutuhkan ekstrak ganja itu, ekstraknya nih, Ekstrak ya? ekstrak ganja itu sampai mencapai 1 triliun per tahun. Ini kan info, kita itu wakil rakyat, dewan itu bisa bersuara apa aja. Iya. Nah, kita ada hak Iya. imunitas kita untuk menyampaikan berbagai macam aspirasi, Iya, kan betul. gitu. Saya dengar bahwa ekstrak ganja dibutuhkan oleh dunia medis. Kenapa tidak? Saya bilang begitu. Kalau memang benar seperti itu, kenapa tidak dibuat regulasi khusus?
Ya kan? Ya. Undang-undang khusus. Ya. Bener nggak? Iya. Nah, kemudian zonasi penanamannya khusus. Ini penting sekali diketahui. Ya. Nah, Zonasinya biasa di mana kalau di pemikiran Om? Ya banyak lah. Kalau di Aceh sampai mana kan? Ya terserah lah, kajian lah tuh nanti. Waktu Rudi pernah ngambil ekstra ganja di mana tuh? Nggak pernah. Nggak usah. Oke. Ya. Di mana aja nih? Zonasi. Zonasi. Ya. Nanti tinggal tanya sama dia aja. Ya. Di framing lagi, ya Allah. Terus Om. Jadi, Hancur nih. jadi kan, jadi ulang lagi. Ya. Regulasi khusus, zonasi penanaman Ya. khusus, wilayahnya. Ya. Kemudian peruntukannya khusus. Peruntukannya khusus, Ya. dikawal oleh negara secara khusus, dibuat pilot projectnya di daerah khusus. Otsus kita kan ada. Iya kan? Ngerti banget nih Otsus. Kan? Otsus. Kemudian itu jadi begitu Om keluar habis rapat, memang semua TV masuk. Wah, ini kapan ekspor Pak? Siapa bayar? Iya. Bahkan sampai diundang di salah satu TV ya di programnya Rossi. Iya, di Kompas TV. Iya, Kompas TV. Jadi namanya politik itulah. Iya, betul. Kayak inputnya langsung itu. Jadi pusing juga ya. Karena begini, saya berpikir teman-teman mengkaji apa semangat dasarnya Rafli bicara ini. Iya, Dari ada awalnya. dasar dong. Dasarnya ada. Enggak serta-merta kita ngalur gitu. Enggak, ini saya ulang sekali lagi, bukan saya usul bahwa legalisasi ganja itu bisa ditanam sesuka hati oleh masyarakat. Di pot bunga. Pot bunga. Nih, ini lidah mertua sebenarnya ganja nggak gitu. Gitu. Bentar. Panggil muge. Apa? Ada telepon masuk nih. Apa tuh? Halo BNN. Tes urin. Janganlah. Jangan. Nah, jadi begitu. Iya. Terus Jadi apa? Akhirnya nggak terrealisasi itu Om. Ya, saya pikir ini kan perlu kajian, Iya. nggak serta-merta. Iya. Perlu kajian, perlu studi. Iya. Artinya keterlibatan banyak pihak di Iya. sini, ya kan? Ada kampus, akademisi, dan segala macam. Kita berbicara tentang konteksnya yang jelas, Iya. seperti apa. Tapi artinya kita tertinggal Om dengan negara-negara kayak Thailand udah mulai mengekstrak itu untuk jadi obat. Ya saya bersepakat begini, saya dengar juga di Thailand itu termasuk kebablasan karena kenapa? Ganja untuk atraksi juga diakomodir, kita nggak mengakomodir itu, saya nggak sepakat. Atraksi? Atraksi jadi sebagai hiburan. Oh, iya. Jadi kayak rekreasi. Ya, rekreasi, sorry. Wisata. Sorry, saya yang salah. Ya. Sebagai rekreasi, Ya. jadi itu diakomodir juga. Akhirnya kita kan Kebablasan ya? kita nggak mau Ya. seperti itu. Dan kita nggak mampu juga untuk kontrol itu. Nggak mampu, Iya. nggak mampu. Jadi memang harus dalam satu sistem yang bagus. Iya. Mungkin setelah melewati beberapa kajian, studi dan segala macam. Iya. Nah begitu. Kemudian ada adekku. asik. Ini masuk nih. Om, ntar mau nanya. Kan ada statement-statement. Ini terlepas dari liar ataupun tidak, valid ataupun enggak juga gitu ya. Katanya pendahulu-pendahulu kita tuh sudah akrab dengan yang namanya ganja sebagai bumbu dalam panganannya, masakannya, Gimana, Om? Menurut Om sendiri? Oh iya, kalau kita Zaman kamu udah pernah enggak, merasakan- kalau kita lihat sejarah seperti Ya. itu. Jadi semakin kesininya kan semakin liar. Ya. Saya bersepakat ini harus diatur. Jadi narasinya juga harus dirapikan Ya, seperti apa ya. Karena kita takut banyak sekali penyalahgunaan. Nah, itu dia, Om, ya? Kita nggak mau bermain di penyalahgunaan. Ya. Nah, kita juga nggak mau bahwa ganja dipakai untuk rekreasi, kemudian membuat anak-anak tulul amal, panjang angan-angan. Jadi panjang angan-angan tuh kalau sekarang tersedia fasilitas handphone, bisa melalaikan diri dan Ya. segala macam. Ya, mungkin kalau orang-orang zaman dulu kan keterbatasan itu kan nggak seperti itu. Barangkali dipakai untuk rekreasi, kemudian dipakai untuk yang produktif. Tadinya nyangkol, kalau apa segala macam lah. Tapi intinya kita nggak mau bahwa ganja itu sampai sekarang disalahgunakan menjadi rekreasi, membuka ruang ruang harapan hampa daripada generasi muda. Pakai ganja, kemudian hanya berhayal tanpa melakukan sebuah aktivitas Tidak yang tidak produktif. Iya. Betul. Nggak mau lah kita. Iya, seperti betul. itu. Yang kita mau generasi kita kan harus keren. Iya. Om Rafli kok berani gitu Apa itu? ngomong-ngomong kayak gini, ngomong tadi mengenai orang Aceh harus terwakili, kemudian juga ngomong mengenai ganja sensitif ya gitu di ruang publik level nasional, semua media-media besar ngeliput ya gitu. Ya. Om ini ngomong untuk diri sendiri,
ngomong untuk representasi warga yang udah milih Om, Ya. atau ngomong buat partai? Ya, Gimana Om? ya Om begini. nempatin itu gimana nih? Ya begini, kemudian Om mau cerita sedikit. Jadi begitu kita kelar dari DPD RI ya, kita masuk nih ke DPR RI ya. Pertama sekali kita masuk DPD RI itu menarik sekali karena kita memang sangat independen ya, Iya. sangat independen. Saya rasa orang milih saya itu mungkin ada unsur kasihannya juga. Kenapa sih? Kasihan. Saya mengatakan begitu kenapa? Artinya debut politik saya kan belum pernah dia lihat. Oke. Nah, bolehlah kita bilang karena populis Iya, ya. iya, Oh, iya. Rafli Kandi aja lah. Waduh DPD ya kan gitu. Orang senang dengerin Om nyanyi gitu. Jadi saya diundang, saya diundang manggung, kemudian saya nggak berkampanye, saya nggak menyampaikan apa-apa di sana waktu untuk pemilihan DPD. Artinya menang kita berkat kasih sayang rakyat Aceh ya. Iya. Menang. Jadi sampai di sana saya merasa nggak begitu dapat bersuara untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang sangat penting tentang isu-isu besar di Aceh ya kan. Akhirnya masuklah kita. Masuklah kita pilihlah partai. Nah, dari sekian banyak partai, Om berlabuh ke Partai Keadilan Sejahtera. Oke. karena apa Om milih itu? Om? Karena ada bahasanya adil. Sejahtera juga. Adil, setelah adil. Karena setelah adil dapat kesejahteraan. Betul. Kalau tidak ada adil, tak ada Enggak lah. ada sejahtera. Tapi Om sejahtera 2 periode kata. Iya. Tapi Jadi, dulu balik lagi, adil nggak Om? ya. Apanya yang ada? Apanya? Nggak tahu, adil. Ada pokir situ yuk. Om Rafli udah salah 3. Jadi Om milih Partai Keadilan Sejahtera ya. Karena begini, saya ingin masuk ke dalam dunia politik, saya nggak mau bekerja politik secara transaksional, pragmatis, ya. Singkat ceritanya bayar-bayar money politik, bayar-bayar konstituen masyarakat suruh supaya pilih kita, diamplopin dan segala macam. Saya nggak mau melakukan itu. Jadi sejauh saya coba membangun argumentasi, apa yang menjadi semangat dasar Rafli Kandi, apa yang menjadi kemauan Rafli Kandi, apa cita-cita Rafli Kandi terlibat dalam dunia politik, ya kan? Singkat cerita kita masuklah ke Partai Keadilan Sejahtera. Saya melihat di sana, saya berpikir ini partai adalah orang-orang yang betul-betul ingin berkhidmat kepada umat. Ya, ini adalah partai yang ingin menuangkan kejujuran di dalam pengabdian, semangat berkorban yang menjadi semangat dasarnya, kejayaan yang Allah pandang itu yang menjadi sebuah harapan konkretnya. Seperti itu. Jadi saya masuklah ke Partai Keadilan Sejahtera. Jadi saya masuk, saya ikut proses-prosesnya ya kan. Saya ikut prosesnya hingga 5 tahun saya di DPR RI di sana. Saya banyak berguru lah, saya pikir ini guru-guru saya gitu. Artinya kalau kita mau baik, kita orang yang Om Rafli ini kan orangnya pasaran kayak gini. Gayanya begini-begini ya minimal kita bisa berteman dengan, mohon maaf kita bilang kita ingin ya menjaga sholat kita ya. Kalau di sana kita bertemu dengan para ustadz-ustadz, para guru-guru dan segala macam. Ya bergabunglah kita dengan Partai Keadilan Sejahtera. Terus kesininya selesailah kita 5 tahun. Jadi kewajiban-kewajiban di dalam partai itu menarik sekali. Jadi saya sangat senang sebenarnya. Artinya ada kewajiban-kewajiban kita kewajiban-kewajiban baik itu dari pemotongan pemotongan pendapatan kita sebagai anggota dewan itu penting sekali. Jadi penting sekali karena unsur daripada kebersamaan itu terjaga di sana. Kemudian ada yang menarik lagi, kita harus bayar sampai mungkin hampir mencapai 600 juta itu selama 5 tahun. Dana kerahiman namanya. Dana kerahiman itu rahim itu katanya kan sayang gitu ya. Jadi dana kerahiman ini diperuntukkan untuk suara penunjang yang di bawah kita. Kita nggak bisa suara kita sendiri kita naik nih. Kan ada suara penunjang yang di bawah nih. Nah, ini harus kita juga kasih. Sampai mencapai 600 juta akan dibagi sesuai persentase suara yang di bawahnya. Per suara berapa gitu. Itu menarik sekali, itu hebat sekali itu. Om, Rafli, ntar pelan-pelan Om. Om dari tadi ngomong rahim. Soat juga paling keras taunya Rahim Laode. Rudi paling keras sholat Jumat kemarin. Rahimahullah, udah Om. Ya Om jabarin kayak gitu-gitu kita berdua panik ini. Kemana nih arahnya? Ini kemana nih? Betul. Sabar dulu.
Oke, Karena men. Om kan 2 periode nih ya kan Iya. ya. Pasti welcome lah ya kan yang Betul. namanya Partai Keadilan Sejahtera dengan Om Rafli itu sinerginya Masuk, cakep. pasti, ya. Kolaborasi ya. Kolaborasi. Kayak Banda Aceh ini Om. Mau ngomong mana aja nih? Boleh. Om sekarang kan domisilinya di mana? Di Tapak Banda Aceh. Udah di Banda Aceh lagi nih. Mobile lah. Mobile Jadi lah. kadang Tempat tuan juga. kadang ke sana juga. Berarti bolak-balik Aceh Selatan Banda Aceh. bolak-balik. Gimana lihat Banda Aceh? Kata orang-orang Banda Aceh redup Om lampunya. Oh, kita masuk Banda Aceh nih. Ya. Ya, nggak apa-apa ya, udah nyebrang ke Banda Aceh ya. Nyebrang dikit aja, ntar balik lagi kita. Ya, Banda Aceh ini kan 820 tahun. Iya. Ya. Sering kan? Iya. Kita buat celebrate-nya, perayaannya. Iya, 820 Betul nggak? tahun. 820 tahun. Saya rasa ini kota tua ya. Ih, tua kali. Hampir 1000 tahun, men. 1000. Iya kan? Iya. 820 tahun, nggak berasa ya. Enggak. Siapa bilang 820 tahun enggak terasa? Menurut Om 820 tahun. 820 tahun. Saya ingin ulik ke belakang Ya, sedikit. silakan. Saya begini. Begitu konflik kita terisolasi. Ya. Begitu konflik terisolasi, pemikiran terisolasi, berkonsolidasi kita terisolasi, terpecah dan segala macam. Hubungan kemana-mana kita itu terisolasi. Ya. Jadi yang menarik sekali adalah begitu tsunami itu seperti bahasa Tuhan kepada kita, bahasa Allah kepada kita, didatangkan seluruh masyarakat dunia nih ke Aceh. Betul tidak? Setuju. Entah siapa-siapa datang nggak tahu-tahu kita orang ya kan. Datang. Sampai Om buat lagu pada waktu itu tahun 2005 itu lagunya Habam kecil buat kena na atalan paru taluk kana beli murawah gadoh lama taman tu nuku johama gadoh yang kana. Apa maksudnya itu? Kabar burung menyebar akan ada bagian datang ke Aceh lebih besar. Habam kecil buat kena na atalan paru taluk kana. Seperti kita mengambil tumpukan rezeki uang itu di dalam karung. Giniin aja uang semua, giniin aja semua harta. Kanan kiri uang. Tinggal gini aja. begini ya kan. Iya. Ada yuk gini. Nggak boleh rakus kita Pak. Dia kan? Ya, tapi sebegitunya. Saya buat itu 2005 tuh saya buat yang seperti itu. Artinya saya mengatakan bahwa saya membacanya begini. Ini setelah sekian puluh tahun dari tahun 76 mulai awal gerakan dibuat, kemudian itu di closing oleh tsunami, paling tidak begini katanya, bahwa wahai bangsa Aceh, wahai orang Aceh, ini sekarang kalian terlepas dari isolasi, kalian bisa berinteraksi kembali dengan masyarakat dunia. Karena kenapa? Kalian memang dari dulu sudah berinteraksi kian dengan masyarakat dunia. Ya, Datanglah seluruh orang dunia kemari. Artinya kalau menurut saya, kalau menurut Rafli Kandi, ya kan, nggak mungkin kita nggak maju, nggak mungkin sampai hari ini PDAM kita nggak selesai. Nggak mungkin persoalan sampah kita nggak selesai. Siapa yang buka keran air yang keluarnya air rinso? Rumah saya tanah di keluarnya. Betul. Jadi kita nggak menyalahkan siapapun, saya rasa ya. Banyak sekali banyak referensi yang terbentang. Saya rasa mungkin ya sedikit abai dan lalai, kita nggak bisa berkonsentrasi, pukul. Akhirnya seperti itu. Apa nih, kita kembali ke ini ya? Om. Enggak Om. Ini Om. Soalnya ada nulis-nulisnya sedikit ya. Tapi ini menarik juga Om. Ini perjalanan setelah 2 periode. Nah, ke PKS kita ulang lagi ya, masuk Ya, ke situ ya. Tadi pengen intermezzo aja Om. Iya, intermezzo sedikit ya. Nanti kita bahas lagi. Iya. Om masih siap kok. 3 jam lagi masuk. Gas. Bajunya udah pokir kali nih. Ayo. Weh. Yeay. Gimana bahannya Om? Apa? Pokir. Pokok-pokok pikiran Om. Enggak, podcast pikiran. Kalau pokir punya Podcast kata dewan. pikiran. Kalau ada pokir boleh bagi. Kayaknya. Kita tunggu di perubahan Om. Berubah. Berubah. Nah, jadi Om Ya. kembali tadi ke saya melihat memang selama saya 5 tahun di sana saya menarik sekali, saya banyak belajar dari PKS, artinya bagaimana berpolitik secara argumentasi, Ya. berpolitik secara persoalan-persoalan yang sangat penting kita bicarakan, apalagi saya dari Aceh, saya berbicara tentang persoalan-persoalan keacehan, saya angkat persoalan Pertamina, saya minta hal-hal yang lain ya kan, ya menarik sekali. Kemudian partai juga sangat
sangat akomodatif dengan saya. Kemudian di tahun 2024 ini kita kembali mencalonkan diri ya. Ke pemilihan lagi. Ya, dan nomor urut saya tetap di nomor 2 padahal saya incumbent. Tapi bagi saya nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Yang menang Indonesia juga nomor 2 Om. Iya. Jadi saya masuk nih kan, ikut. Nah, ini ada sedikit perjalanan yang ingin saya ceritakan di sini supaya masyarakat bisa mencerna secara objektif. Betul. Nah, secara objektif. Bagaimana posisi Rafli Kandi sekarang? Ya. Nah, paten kan? Paten lah. Kayak mana nggak paten? Udah buat jumpa pers kemana? Sibuk, Om sibuk ya kan? Sibuk. Jadi Om begini, karena saya kan bukan kader inti di PKS. Benar. Ya kan? Iya. Kader inti. Artinya saya melihat ada ruang lain secara merebut simpatik daripada konstituen, nggak mesti juga berbasis kepada kader-kader PKS. Kan begitu. Betul. Karena PKS ini kan seperti keluarga gitu ya. Iya, iya. Nah, ya kan? Oh gitu Om, di PKS seperti itu? Seperti itu. Hari ini saya semakin melihat seperti itu. Iya kan? Samina wa ta'na. Jadi saya nggak peduli, saya nggak peduli begitu. Saya anggap saya bisa cari konstituen di luar itu. Iya. Artinya secara implisit ada pengarahan kader-kader untuk si nomor 1 yaitu atas nama Gufran. Bagi saya nggak ada masalah. Tapi itu fair kan Om dalam politik? Kalau ketua mereka harus fair, nggak boleh begitu. Oke. Nggak boleh begitu, diberikan kebebasan. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya bersumpah demi Allah. Masih ikhlas? Ikhlas sangat, ikhlas. Jadi kemudian juga termasuk merekrut seluruh saksi, direkrut oleh partai melalui ketua DPW yang hari ini diprotes oleh kadernya minta copot ketuanya atas nama Mahyar tuh. Nah, ini nanti sampai ke situ deh. Nah, jadi saya nggak ambil pusing juga. Saya hanya berkewajiban untuk mengeluarkan anggaran untuk biaya saksi, ya kan? Nah, itu besar anggaran itu, lebih dari 1 M. Berapa saksi berarti itu? Ya, saya pikir juga bukan uang dari kantong saya juga. Iya. Saya dapat juga dari pekerjaan saya sebagai anggota dewan, berasbab kepada orang yang pilih saya secara ikhlas dari periode pertama. Enggak pakai amplop, enggak ada tim yang di SK-kan, kalian yang pilih. Lihat Om Rafli, ya kan? Di Banda Aceh ini aja keluar suara kita mungkin sekitar berapa Ami? 6.000 ada mungkin lebih ya? 6.000 Om, suara Om di Banda Aceh? Banda Aceh. Gokil. Banda Aceh. Ancuh tuh. Gara-gara lagu itu. Gara-gara lagu itu Om. Nggak, tapi pemilih Banda Aceh itu pemilih yang rasional Pak. Iya, betul. karena Iya, begitu rasional ada keluar suara kita sekitar 6.000-an gitu kan. Jadi gini, jadi begitu dilakukan oleh mereka seperti itu, saya melihat gelagatnya semakin dekat kepada pemilihan, semakin nggak fair. Iya. Jadi Anies Rashid Baswedan waktu itu saya pendukung full Anies Rashid Baswedan, partai juga mendukung itu, saya buat lagu. Iya, buat lagu tuh. Lagu itu viral sampai sampai nasional Om. Tapi kader-kader PKS ini, kader-kader PKS saya ajak terlibat di dalam buat klip, nggak mau. Nggak mau men. Mau terlibat. Takut tambah keren Rafli Kandi. Majukan tekad, mari melangkah bersama Anies. Saya pemilih Anies Om, pemilih Anies saya. Iya. Gara-gara lagu itu. Majukan tekad, mari melangkah bersama Ami. Kalau Ami maju, saya bilang sama Ami. Saya berharap Ami maju ke DPRK. Jadi adik-adikku yang paling keren. Oh maaf Om ya, padahal emang suka engkol Om. Jadi singkat cerita begitu saya melihat semakin dekat waktu pemilihan ya. Semakin dekat waktu pemilihan mereka bukan semakin membangun konsolidasi baik, tapi malah semakin membuat jurang. Itu perilaku yang pertama sekali oleh oknum ya, yang hari ini oknum itu yaitu oknum ketua DPW itu sekarang. Ya kan? Yang sekarang lagi
diminta copot oleh kadernya sendiri. Iya. Ya. Berarti Om merasa kayak dicurangi Om secara nggak langsung Om? Kalau bukan merasa, jadi mereka terbukti melakukan kecurangan itu. Sebentar, ini objektif atau gimana nih Om? Karena Objektif. Oke. Objektif. Ya. ada datanya berarti dong? Ada dong. Om Rafli itu kan Oh, bicara by data. kita jentel. Gentleman. Kita jentel. Kalau Memajukan Petarung harus jati tuh. Itu. Boleh. Gak usah pakai backsound itu kan ya. Lagu itu terngiang. Oh iya. Ya kan, Ya, bukan Om. kita mau sok-sokan. Artinya hari ini kita mau mengatakan bahwa ya udahlah. Jadi kalau kita mau main politik, main yang fair. Main pen, main sehat lah Om ya. Politik sehat lah sekarang. Ya, yang lain-lain aja nggak jelas mungkin rezeki kita. Iya. Tapi dengan proses-proses ini harus kita lewati dengan proses yang objektif, Betul, setuju. yang gentle kan gitu. Iya. Jadi adik-adikku semuanya begitu hari ke hari masuk itu semakin terasa jurangnya semakin terasa. Jadi saya melihat ini ada semacam strategi mereka untuk melakukan kerja-kerja tidak baik yang sudah keluar daripada kaidah-kaidah KPKS-an itu sendiri gitu. Bergeser sendiri. Begitu. Jadi di saat kita lagi konsentrasi menghimpun data kecurangan oleh partai lain, oleh kandidat lain di beberapa daerah, kita takut kehilangan kursi PKS. Malah mereka lagi sibuk menggerogoti orang dalam. Oh gitu. Internal. Ada konflik internal nih. Nah nanti itu bisa dilihat dari data Banda Aceh aja sebagai sampel. Data Banda Aceh ini ya, saudara-saudaraku pemilih setia yang ikhlas warga Kota Banda Aceh ya. Nah ini adalah pekerjaan memindahkan suara yang dilakukan oleh PKS ya. Ini buktinya konkret. Ini adalah keputusan daripada Panwaslu Kota Banda Aceh. Itu dimigrasi suara. Nanti akan dijelaskan datanya akan dipaparkan di sini supaya lebih jelas nanti. Oke. Kelihatan. Nah, jadi supaya jelas karena kenapa ada 45.000 lebih pemilih ikhlas Rapikande yang tidak dibayar seperak pun. Ikhlas memilih. Ikhlas memilih. Nah, ini data ini bisa dilihat nanti dari data ini. Bisa dilihat, jadi jelas dia. Bukan asumsi, bukan sakit hati. Iya. Bukan. Rafli itu kalau memang kalah, kalah aja. Iya. Kalau menang, menang aja. Iya. Kita suka bertarung secara jantan. Secara sehat juga. Secara sehat. Nggak mau kita main-main begitu. Tapi katanya orang Aceh kalah nggak mau, seri aja nggak mau, apalagi kalah ya kan? Ya kalau Iya. saya Ya kalau kalah secara terhormat nggak apa-apa. Nah itu dia poinnya. Itu dia kalah secara terhormat. Iya. Nah hari ini menurut saya ya yang lebih setelah kita bawa data migrasi suara, pemindahan suara. Misalnya bukan misalnya data ini nanti nih. Data ini nanti ini suara di C1, suara partainya 100. Begitu sampai ke pleno kecamatan, suara partai itu tinggal 2 atau 3. Ya, nanti datanya dipaparkan nanti. Nah, suara yang lebihnya itu ditambahkan ke Gufran ini. Oke. Nah, jelas itu. Iya. Nah ini bukan asumsi ya. Ini bukan data bodong. Ini data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Ngeri, kepalan tangannya. Oh iya. Om, terakhir Om ya. Nah. Lagi-lagi nih Om, ada yang datang ke sini komplain mengenai balik meja gara-gara kursinya nggak dapat. Iya. Dapat kursi Om. Iya. Kalau ini dapat hikmahnya nggak Om? Oh banyak sekali. Ini secara hakikat ini kasih sayang Allah buat Om. Betul. Tetapi secara syariat ya karena diutus Rasulullah itu bagian hukum, bagian syariat. Jadi ada hal yang harus kita luruskan supaya masyarakat melihat apa persoalan yang sebenarnya hingga Rafli Kande keluar hari ini di Partai PKS. Saya berharap pada waktu itu data kecurangan yang dilakukan secara masif, sistematis, masif, apalagi ya gitu-gitulah. Gitu-gitulah. Ya. Nah, Bisa gitu, Masif, jadi data yang mereka lakukan pekerjaan yang jauh dari PKS-an yang mengatakan bahwa saya ingin belajar jujur, belajar berdedikasi di sana dengan segala kezaifan kelemahan saya, tetapi mereka melakukan ini.
Akhirnya saya bawa data ini ke Jakarta. Ya, begitu saya bawa ke Jakarta, saya temui nih petinggi-petinggi PKS. Mereka saya nggak mendapat semacam mediasi. Oh, nggak dapat mediasi tuh waktu ke Jakarta? Awal-awal mereka mengatakan bahwa akan diadu data. Sampai terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dan terabaikan. Oh, nggak pikir mereka. Ya, saya ingatkan juga Gufran secara pribadi pada waktu itu. Hei Gufran, jabatan kamu sekarang itu adalah jabatan yang tidak sepatutnya. Kamu harus muhasabah. Data kecurangan, data migrasi suara itu jelas. Tidak ada klarifikasi, tidak ada komunikasi, tidak ada apa-apa. Mereka berjalan terus. Saya pikir, saya tidak boleh. Tidak boleh dilarut di dalam sebuah ketidakjelasan. Oh, menuntut kejelasan. Ya, mungkin bagi mereka mengatakan mungkin menurut saya ya kan biar aja Rafli seperti itu. Nah, ada lagi yang lebih gawat lagi. Begitu saya mengadu kepada namanya Tifatul Sembiring, malah mereka mengatakan bahwa 2019 sebenarnya suara Gufran itu lebih tinggi kok disalib sama Rafli Kande. Artinya mereka ingin mengatakan bahwa 2019 itu kita juga berlaku curang. Baru tahu saya kemarin itu. Dari dulu memang. Mau digugat. Jadi artinya saya kalau hanya PKS dari Aceh saja, saya masih punya harapan untuk bisa berkomunikasi secara lebih lugas, secara lebih dan terbuka juga, lebih objektif dengan PKS Om Rafli dari pusat. Soal lebih pengalaman Om, karena di daerah Sabang, daerah dia di Sabang ada satu TPS yang diulang lagi waktu itu. Nah kalau Om Rafli kan juga dia sebenarnya lapor ke MK ya, Mahkamah Konstitusi. Saya nggak melapor ke sana, saya berpikir bahwa di dalam Partai Keadilan Sejahtera itu ada namanya Mahkamah Partai. Oh masih ngormatin itu? Saya berpikir ini adalah urusan di dalam ya udah. Iya, dalam dulu nih. Ngobrol nih. Iya kan? Iya betul. Ngobrol. Nah, ngobrol ini gimana musyawarah. Kan selalu kan bawa ayat nih, hadis, selawat, takbir ya kan? Musyawarah dulu nih. Musyawarah nih. Biar keren. Karena prinsipnya kita orang Aceh, saya sebagai orang Aceh, saya mau selalu kita harus berbicara pada konteks-konteks yang sebenarnya aja. Saya nggak mau berbelit-belit. On point langsung Om ya? Oh harus begitu. Ya kalau nggak seperti itu. Nah singkat ceritanya saya berpikir kalau saya diamkan saja, saya nggak keluar dari partai. Misalnya pasti juga Gufran punya tanggung jawab seperti saya kemarin. Yaitu membayar dana kerahiman hingga mencapai 600 juta. Dan saya lunasi itu kemarin. Artinya kalau saya diamkan, ini saya sampaikan kepada pemilih saya. Saya hanya ingin berdiam saja, saya nggak keluar. Saya rasa, menurut saya dari 600 juta itu, mereka akan bayar saya sampai 5 mungkin 6 juta per bulan selama 5 tahun. Itu setiap bulan. Setiap bulan? Dari dana kerahiman. Ya 600 juta itu suara saya yang terbanyak di bawahnya misalnya. Kalau menurut keputusan KPU yang hari ini. Dengan hasil migrasi kecurangan ini. Ya kan. Tapi bagi saya itu gak penting. Yang paling penting adalah? Penting bagi saya adalah sebuah harga diri. Ya. Penting tuh. Penting itu ya. Karena saya tuh orang dari bawah sekali. Jadi saya insya Allah kalau bidang cari rezeki, samalah modelnya ke anak saya, Aminullah. Kalian tahu. Ya. Oh tahu kali saya Om. Jual goreng pisang di pinggir jalan pun kita masih punya mental. Betul. Bahkan jual kartu lebaran juga. Ya. Om Rafli pernah jualan kartu lebaran? Kartu lebaran. Itu mental gimana? Jual payung lagi panas coba. Pernah jual payung hujan. Kenapa jual? Kadang-kadang nih. Iya, itu mental, Bud. Iya. Artinya kalau ingin cari rezeki, ya kan, insya Allah Allah bukakan rezeki kita kan begitu. Betul. Tapi kalau kerja model munafikun begini nggak mau kita men. Siapa tuh? Om, siapa? Ya bagi siapa aja. Minum dulu. Jual kaset juga pernah. Jual kaset? Jual kaset sendiri. Ya
Ih, udah skena bro dari dulu. Kalau cerita itu ada adekku, pertama sekali yang jual burger Iya. di Aceh nih. Oh, ya, iya, burger. Ami itu masih kecil-kecil, masih kecil. Segini Ami. Masa? Masa diperagain? Gini lah. Jual burger Om? Iya. Di mana? Itu di depan kantor DPR tuh Om pertama yang jual. Oh yang sampai sekarang orang jualan dulu udah jualan di situ. Dia lihat mungkin dalam mimpinya dulu yang Iya, jual. iya, iya. Soalnya yang jual tuh belum lahir waktu Belum Om jual waktu itu. Pakai musik-musik juga tuh Om jualnya? Mana ada musik waktu itu, ada rekaman. Oh. Tip tuh kan, Iya, iya, rekamannya iya. pakai tip kecil tuh. Ya. Kalau sekarang ada musiknya Om, coba lagunya. Panjang. Balik lagi ke situ. Berapa lama Om jual burger Om? Lama. Lama ya? Lama 2 tahun ada. Itu sebelum jual kaset? Habis pulang ngajar, iya. Dalam proses-proses pengerjaan itu. Mm-mm. Panjang sekali prosesnya adik-adikku. Kalau kita mau ngulik perjalanan Om Rafli, menarik sekali. Oh itu nanti kita bahas eksklusif tuh. Oh khusus. iya, Ya, kalau ada di, sejarahnya. di studio Om Rafli Iya. kita bahas itu. Boleh, Terkait boleh, karya-karya beliau. Iya. Itu nanti kita bahas Om. Iya, makanya hari ini apa yang kita terima hari ini, Mm-mm. saya merasa seluruh apapun yang saya terima hari itu adalah proses hidup saya. Iya. Saya nggak tahu capaian hidup itu seperti apa, karena saya menikmati prosesnya. Iya. Betul. Nikmati aja, jalan terus. Betul. Ya kan? Dibilang sama orang, oh udah jadi anggota dewan, nggak nyanyi lagi. Justru saya bernyanyi ke sana. Iya. Dengan caranya Om sendiri. Oh iya, lebih gede lagi panggungnya. Betul. Oh, Ya panggung kan? lebih gede Oh, didengar bicara sama- tentang Pertamina misalnya hari ini ada undang-undang nomor PP 23 2015, wah wilayah kerja Nusantara Pertamina nggak boleh lagi ada di Aceh. Wah dari 2015 kok nggak ada yang ngomong. Om ngomong sejarahnya segala Iya. macam. Kembali kita ke pemerintah Aceh bagaimana mengoptimalisasi sumber daya alam segala macam. Tinggal lagi kebijakan politik. Mm-mm. Ya kan? Iya betul. Political will daripada pemerintah macam-macam lah segala macam. Kan konser tuh. Iya. Om ini kan keadilan dan sejahtera sekali nih Om. Apa itu? Om Rafli. Dan Iya. tadi ngomongnya udah keadilan. Keadilan. Iya. Udah sejahtera sekali. Berarti Iya, kan iya. masuk kali sebenarnya. Berarti kan sangat keadilan dan Sangat- sangat sejahtera. betul. Nah, Tapi ngapain Om keluar dari situ? Iya. Ngapain? Harus. Iya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa begini, enggak usah. Jadi kita mestinya ada pengakuan dari mereka. Karena kenapa dengan bukti yang sangat konkret, Iya. tinggal ngaku aja. Nah hari ini saya ingin mengatakan pada pada Gofran, ya pada Gofran. Saya itu 2 kali milih dia tuh. Demi Allah, demi Rasulullah. Saya milih Gofran tuh. 2 kali pencoblosan, 2-2 saya pilih dia. Mm-mm. 1 boleh menang suara dia. 1, tapi yang betul. Iya. Tapi kalau nggak betul, sayang. Sayang yang sering khotbah, ya, ngajar tentang esensi Rasulullah, bagaimana bicara tentang esensi Islam. Tiba-tiba seperti itu. Sayang nggak? Sayang. Sangat Nah hari sayangkan ini, sekali ya. hari ini saya minta ya, karena sayang aja. Saya minta tuh ke seluruh pemilih Ikhlas Rafli Kandi. Iya. Minta buat secara terbuka, ya kan? Saya Gofran bla 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 memohon kepada seluruh pemilih Rafli Kandi yang suaranya tulus dan ikhlas memilih Rafli Kandi, yang sekarang kursinya saya yang duduin misalnya gitu. Seharusnya. Itu tuntutan daripada Om Rafli sendiri. Nah itu Langsung dah. intermezzo aja. Intermezzo aja. Karena kenapa? Siap. Kalau saya secara pribadi, Iya. ya kan, seluruh yang terjadi ini secara hakikat adalah keputusan Allah. Iya. Secara hakikat. Ya. Makanya ada energi yang nggak pernah layu, nggak pernah kita ini itu ya Iya, kan? nggak pernah surut juga. Oh, nggak energinya, surut ya. kita, apalagi Iya. tentang Aceh, apa yang Iya. bisa kalian kontribusi, Setuju. kamu semua ya enggak? Iya. Semua kita pengen Aceh harus keren, Betul. harus hidup sejahtera, Betul. kan gitu. Lewat kendaraan apapun, lewat Ya, partai apapun. lewat apapun. Dan Nah. sudah mau ke partai mana hari ini Om? Aduh. Tapi hari ini fokusnya bukan ke partai. Jadi kemana dong? Ya, Ke wisata yang dibangun sama Om Rafli. Ya, Ya. hari ini. Dicuci ya Mas Soan. Oke. Iya, silakan Om. Jadi begitu mungkin sekulmin nanti kita ulik lagi ya tentang Iya. politik ya. Iya, tapi Om ajak kami lah Om tempat wisata barunya Om. Jadi Om gini, Ada tempat main itu sungainya itu. Apa sungai apa? Main apa? 1,5 tahun yang lalu, Iya. ya kan, karena Om lahir di Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Indonesia.
Jangan dong. Oh iya. Aceh Indonesia. Nga. Udah kenapa? Udah. Suka dia Pak sama kalian. Iya, ngawur ini. Walaupun udah hampir 58 Pak, perasaan masih kayak kalian Pak. Tapi Om 58 kayak kami Om. 58. Ototnya ada tuh. Om 67. Ini orang 67 nih. Tuh 67. Ami berapa coba? Kalah. Jadi begini adik-adikku. Jadi Om pulang nih ke sana. Jadi Om lihat begini Aceh Selatan mobil Kusuma, ya kan? Itu kan bentangan loser. Ya. Gede Om. Kan? Dia udah naik loser. Udah berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan sampai ke puncak sana. Iya. Om aja masih di kakinya. Masih di kaki ya. Masih kaki loser. Iya. Belum nyampe lututnya. Belum. Om, tapi loser Dia nyampe ubun-ubunnya. tapi loser tuh kaya loh Om. Ah itu Kaya. dia. Makanya Kaya ini raya. yang Om Ini cerita. Mariban. Ini yang Om mau cerita. Jadi cerita begini. Jadi Om lihat. Jadi ini ada gerbang loser. Om buat aja sendiri tuh. Ya. Boleh. Jadi gerbang loser di satu kecamatan yang masih asri nih. Jadi sama 2 kampungnya Om. Kenapa milih sama 2? Sama 2. Jadi Selain memang itu kampungnya Om ya? kampung Om di sana Om berpikir juga ya kan bagaimana kita coba lihat potensi wisata kemudian secara lebih monumental kita mau membuat satu gerbang supaya menjaga loser, menjaga sumber daya alam wabil khusus mineral berupa emas yang ada di sana banyak sekali. Om nggak mau terjadi pengelolaan sumber daya alam itu secara serampangan. Nah kita bangun wisata ini sebagai epicentrum, kita bicara tentang bagaimana loser selalu dijadikan narasi untuk mendapatkan kompensasi karbon untuk nasional. Iya, carbon trade Om ya. Iya, bukan hanya loser kan, Iya. tapi kan lebih banyak persentasenya ke loser. Setuju. Betul tidak? Iya. Nah, tapi apa yang kita dapat? Dari 2 triliun kompensasi itu kita nggak dapat apa-apa. Nah, jadi Om buatlah wahana lubuk indah yang ada di sana. Bagaimana kita memanfaatkan alam sebagai sebagai infrastruktur dasar yang ada di sana. Iya. Sungainya yang masih bersih, Iya. alamnya yang masih Ya, adem harus ya. kita jaga Asri, kali ya. asri. Masih asri, masih natural ya. Nah, Om buatlah seperti itu. Ya hari ini Om rasa melihat dari pengerjaan sekitar 10 bulan sudah beroperasi 4 bulan ya. Itu bisa menghidupkan karyawan yang kerja di sana, orang sekitar, orang-orang kita di sana, anak-anak kita itu ada sekitar 30 orang. Jadi harus mengeluarkan gaji mereka itu hampir sekitar 40 juta setiap bulannya. Keren. Dalam 3 bulan, Ini bagus nih. per bulannya seperti itu. Padahal baru keluar dari partai tadi tuh Om. Nah, langsung kasih jadi- lapangan pekerjaan. Ini Nah, keren. Bukannya untuk kita malah membuka lapangan kerja kan Betul. begitu. Ya kan? Jadi Ini kenapa nih? Ini kenapa ketawa sendiri nih dikit Om? lagi. Nah, suruh masalah konser. Santai. Santai, Nggak usah lihat Om. prompter. Santai. Om nggak usah lihat Gak usah prompter. lihat itu. Ngobrol sama kita aja udah. Jadi Om lihat ini ada apa namanya? Ada prospek yang bagus. Bagus. Ya, ada prospek yang bagus di sana. Jadi market kita itu sekarang, padahal di Aceh Selatan market kita dari Molabo, Abdia, kemudian Molabo, Nagan. Nagan Raya, Abdia, Singkil Sebu Salam. Jauh banget tuh sampai ke sini. Iya. Tapi datang mereka tuh. Karena tempat kita setting ada campingnya. Oh, ada camping. Pondok camping. Glamping bro. Nah kalau glamping mungkin di atasnya, kita nggak ke glamping. Di tengah-tengah antara glamping dengan camping ground. Iya. Karena kita taruh di pondok. Iya. Jadi ada keseruan di sana. Jadi kita di bentangan sungai Iya. gitu kan. Kita taruh di situ, kalau kita tidur di situ. Nanti adik-adik semua kalian harus ke sana. Kita diundang. Pokoknya yang ini harus ke sana dan aman. Aman. Tinggal tidur. Aman. Kalian di sana tinggal tidur. Tinggal tidur. Ya. Aku mau naik itu yang Jangan lupa bangun ya, jangan lupa bangun. Oh, bangun Om. Lewat dong Om. Bangun. Ini Om yang naik apa? Ayonan itu. Keranjang Sultan. Keranjang Sultan itu. Oh, namanya Keranjang Sultan. Iya, itu satu-satunya yang ada di Aceh. Iya. Nah, jadi kita Dia- menyusuri sungai. Sungai, Om, kan? Ya, balik lagi gitu ya. Berapa kilometer tuh Om? Enggak. Enggak kilo-kilo, kalau kilo ke Darussalam. Naik robur aja. Nek robur. Ketahuan kan tahun berapa? Betul. Oke. Nah, itu dia. Jadi Iya. Om melihat bahwa hari ini alhamdulillah itu menjadi sebuah tempat wisata yang senang lah para keluarga, senang Iya. begitu ya kan. Karena di dalam hutan asik
Jadi ada unsur kontemplasinya, ada unsur perenungannya di sana. Jadi nggak begitu heboh-heboh, tapi ada kenyamanan, ada ketentraman. Ya, setuju tuh. Karena sebenarnya untuk membangun provinsi Aceh sendiri tuh nggak boleh terpusat hanya di Banda Aceh saja, Om. Betul. Di semua tempat, Om. Jadi salah satunya kayak di Tapak Tuan, Aceh Selatan sama 2 tadi, itu juga bisa menjadi sektor juga untuk pariwisata ya kan. Jadi nggak harus melulu ke Lampu U misalnya Pak, ke Museum Aceh, Museum Tsunami, banyak. Iya. Tinggal pilih aja di mana-mana gitu Pak. Ada di Sama Dua, tempat wisata Di yang Sama baru. Dua. Sama dia juga. Apa sama dia? Hah? Sama 2 sama dia perginya. Iya, betul. Sama kita. Oke. Om, terakhir nih Om, konser kita nih Om. Oke. Nah, jadi Om secara ini mengakumulasi dalam sebuah perjalanan ini, perjalanan 25 tahun. Berarti 2 dekade? 25 tahun dari 20 tahun? Tahun 2000 sampai ke sini atau 25 ya? 25 tahun. 25. Oh, Om awal karir 2000 ya? 2000. Kalau proses buat kita pengkaryaan Kandi itu dari tahun 96. Kita ambillah startnya album keluar dari tahun 2000. Tahun 2000. Oke. Biar enak hitungnya. Kalau Biar 96 enak itu Betul kita ya? pakai kalkulator nih. Iya. Ada kurangnya lagi ya. Emang kalau ngomongin angka ribet Om ya? Udah. Pusing. Nah, jadi singkat ceritanya saya pikir ya udahlah kita buat yuk nyanyian jiwa, konser nyanyian jiwa Rafli Kandi. Ya mungkin akan kita bercerita di berbagai macam tema-tema lagu, di tema-tema lagu. Nggak mungkin lah semua lagu kita bawa. Tapi paling tidak ada beberapa lagu yang mewakili persoalan-persoalan peristiwa, entah apapun ya kan. Kita bawa nanti lagu-lagu. Jadi ada enjoy-nya di sana nanti. Ya ada juga nilai, ada juga unsur-unsur kontemplasinya, ada unsur perenungannya. Bagaimana karya Rafli Kandi itu satu sisi juga bisa kita jadikan sebagai hiburan. Barangkali juga satu sisi ada juga keterwakilan daripada khazanah, daripada bahasa-bahasa petuah-petuah endatu kita yang saya coba aransemen menjadi sebuah lagu, kita hantarkan dalam sebuah irama ya, dengan ritme-ritme yang menarik. Jadi saya rasa nyanyian jiwa ini adalah perasaan, menggambarkan seluruh perasaan orang yang pernah mendengar seluruh ataupun sebagian kecil daripada karya-karya Rafli Kandi. Harapan saya konser ini bukan eksklusif kita lihat dari segi harga tiketnya, tetapi saya hanya ingin melihat bagaimana unsur kecintaan daripada seluruh penggemar Rafli Kandi yang ingin datang pada malam itu dengan kapasitas 400 orang. 400 orang Om? 400 orang. Oh, terbatas Om ya? Ada VVIP 50. Ya, berapa kemudian VVIP? VVIP 50 orang. 50 orang. VIP ada berapa Amit? 100 ya? 100 ya? VIP 100, reguler ada 200. 250, itu regulernya. VIP VVIP 100. VVIP ya, VVIP 50. Leo VIP 50. VIP 100. VIP 100. Reguler 250. Jadi nanti ringnya ada di sana kalau VVIP dengan berapa? Ini ya, Mi? Harganya tuh saya tahu. Berapa harga tiketnya, Dut? Ada yang 500.000. Ya. Ada yang 700.000. Ya. Ada yang 1 juta Om. VVIP 1 juta. Ya. Kemudian VIP 700.000. Ya. Kemudian reguler 500.000. Iya. Dan pasti yang kita dapatkan banyak sekali tuh. Iya. Ada merchandise, ada tote bag. Iya. Om, kayaknya ada yang kurang nih Om. Ada gala dinernya juga. Ada di sana. gala Ada gala dinner. Ada gala dinernya juga di sana. Berarti bisa makan bareng Om tuh? Bisa. Ngobrol-ngobrol bareng ya? Bisa. Ini kita udah gala dinner nih. Ya. Belum, tapi belum ada makanannya. Ya, ini gala rambu anarki. Iya. One Falls. Ya, Om, gimana? bangku tempel nggak ada Om? Yang 50.000 aja. 50.000. Bangku tempel. Apa-apa nanti jadi ini apa namanya? Tukang colok jack. Kalau mau 50.000 mending beli Spotify aja. yang colok satu, yang buka satu. Buka satu. Butuh 2 orang. Kerja jadinya dong. Kerja jadinya. Pengen nonton kita ya. Tapi aku pengen denger lagu lagi nih. Bila sujudku padamu karena damba surga.
Nanti kita bawa ada Bawa lagu Om tuh ya? Kita sudah pilih. Iya. Ya kan, kita sudah pilih beberapa lagu. Nanti kita ada proses latihan di rumah kan. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti podcast kita entah bisa kita liput sekali atau live gitu. Ih, Nanti menarik tuh. tinggal Bisa. kita coba omongin seperti Kita buat apa. live streaming. Nah, Kita buat gimana Om? live Iya, streaming di sana. iya. Kita buat gini, kita buat konten salah satu konten eksklusif nih, grebe Om Rafli latihan. Betul. Bentar, gitu. tadi pas kita bilang kita buat live streaming konser gimana? Ami pucat. Ami Ini pucat. gimana monetasinya nih? Om, tapi Om, Ya. kita punya pertanyaan pamungkas yang kita yakin sobat-sobat Podkir dimanapun berada Iya. sudah menantikan pertanyaan ini Om. Ya. Om, lewat lagu Kadung No Anco. Nah, Itu sering dikaitkan dengan yang namanya Musibah. konser buat bencana. Apa-apa musibah. Nah, menurut Om Rafli sendiri, ini konser di Langsa misalnya. Banjir di Samadua Om. Iya. Coba korelasinya gimana menurut Om Ya, Rafli? Yang konsernya juga Om pula lagi yang konser. Iya. Banjir Iya. sama dua. Kayak mana ceritanya tuh Om? Ya, makanya sering dijadikan backsound ya. Sering dijadikan backsound karena memang itu lagu itu kan perilaku secara general ya, Ya. secara universal. Perilaku apapun. Betul. Perilaku apapun yang kalau kita bilang di sana ya kalau nggak sesuai dengan kaidahnya ya pasti aja berimbas yang ya macam-macam kan. Jadi lagu ini dianggap mungkin mewakili perilaku apapun, mewakili peristiwa apapun, tapi terutama sekali ada peristiwa-peristiwa yang berupa musibah, Ya. peristiwa-peristiwa yang merugikan, kan betul, gitu. betul. Nah, karena lagu-lagu saya ya begitulah. Dibawa kemana aja ya is okay aja menurut saya ya. Masuk aja deh Om ya. Masuk aja, ya silakan aja lah. Tapi harapan saya hari ini adalah bagaimana cara kita melihat persoalan Aceh yang hari ini harus kita tuangkan di dalam bentuk berpikir, di dalam bentuk karya. Ya, bagaimana Aceh seluruh unsur, seluruh masyarakat Aceh, wabil khusus anak-anak muda, Gen Z, milenial dan segala macam, ini harus betul-betul buat ruang tersendiri bahwa kita adalah sebuah bangsa petarung, sebuah bangsa yang berkompetisi, sebuah bangsa yang memang berbuat tentang sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, jujur dan punya integritas. Jadi hari ini kita nggak mau lagi terperosok pada persoalan-persoalan yang sangat pragmatis. Wabil khusus tentang politik, tinggalkan semua persoalan-persoalan pragmatis transaksional. Ya, kalau ini kita lakukan, media digital ini menjadi mempermudah. Jadi kalau hari ini kita berharap ke depan, keep-nya ke depan, wabil khusus saya ingin mengatakan bahwa cukuplah kampanye-kampanye berupa dengan baliho-baliho yang kita pampang kemana-mana menjadi sampah. Visual. Iya, cukup. Mari lakukan. Dengan sosial media. Transformasi. Dunia digital mempermudah kita. AI sekarang sudah muncul. Bagaimana kita manfaatkan ini menjadi sebuah asbab untuk memajukan Aceh. Sebuah bangsa yang bisa berkompetisi dengan bangsa luar yang ada di dunia. Luar biasa. Om Rafli. Om, terima kasih banyak nih Om, ini luar biasa sekali nih Om nih. Dan Dari- harus kita tembak. harus ditembak nih. Kadung No Anco dong Om. Ya. Boleh. Ayo Om. Nyanyi dong. Kadup no anco do nyanyo neng yang kebit ngan mata te aware semua. Wah,